Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azizah, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini, saya diminta untuk membahas beberapa masalah dalam pengelolaan kelas. Kegiatan guru di dalam kelas meliputi dua hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksudkan secara langsung untuk menggiatkan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan seperti menelaah kebutuhan-kebutuhan siswa, menyusun perencanaan pembelajaran, menyajikan bahan pelajaran kepada siswa, memberikan pertanyaan kepada siswa, serta menilai kemajuan siswa. Sedangkan kegiatan mengelola kelas bermaksud untuk menciptakan suasana atau kondisi kelas agar kegiatan mengajar tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Masalah pengajaran harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengajaran, sedangkan masalah pengelolaan harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. Beberapa masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, masalah individu. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan merasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Masalah individu yang pertama, attention getting behaviors atau pola perilaku mencari perhatian. Seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, biasanya secara aktif ataupun pasif bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku siswa yang suka mencari perhatian tersebut dijumpai pada siswa yang suka pamer, melawak, memperolok, membuat onar, memperlihatkan kenakalan, dan terus-menerus bertanya. Masalah individu yang kedua yaitu power seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Tingkah laku mencari kekuasaan sama dengan mencari perhatian, tetapi lebih mendalam. Pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Sedangkan siswa yang mencari kekuasaan yang pasif tampak pada siswa yang amat menonjolkan kemalasannya sehingga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Siswa ini amat pelupa, keras kepala, dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhan. Masalah individu yang ketiga yaitu revenge seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan balas dendam. Siswa yang biasanya menuntut balas biasanya mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Siswa yang suka menuntut balas ini biasanya lebih suka bertindak secara aktif daripada pasif. Siswa penuntut balas yang aktif sering dikenal sebagai siswa yang ganas dan kejam, sedangkan yang pasif dikenal sebagai siswa pencemberut dan tidak patuh atau suka menentang. Masalah individu yang keempat, perilaku yang memperlihatkan ketidakmampuan sama sekali. Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yaitu rasa memiliki, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Bahkan, siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan tingkah laku mengundurkan atau memecilkan diri. Sikap yang memperlihatkan ketidakmampuan ini selalu berbentuk pasif. Masalah pengelolaan kelas yang kedua yaitu masalah kelompok. Masalah kelompok tidak dapat dipisahkan dari masalah individu karena keduanya bisa saling berhubungan dan campur baur. Namun, guru perlu mengenal perbedaan pokok kedua masalah tersebut. Sekian video dari saya tentang masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.